Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finadin Aisyah Priweningsi dengan NIM nomor P3008308. Di sini saya akan memperwakilkan kelompok saya yang beranggota Komang Ayu Sekar Sari Rambi dengan NIM nomor P300180259 dan Aprilia Retno Safitri dengan NIM nomor B300180257. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia. Manusia menduduki posisi yang unik antara alam dan Tuhan, yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Dengan posisi yang unik itu, manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Tulisan ini mencoba mengungkapkan tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan. Untuk memenuhi tujuan penciptaan itu, adakah Tuhan memperlengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptaannya? Adakah akal dan wahyu merupakan sarana-sarana yang dimaksud? Manusia sebagai puncak tujuan akhir penciptaan alam. Manusia adalah puncak atau tujuan akhir penciptaan alam. Dalam konteks tujuan akhir penciptaan alam, maka seluruh isi alam adalah untuk manusia. Ibarat seluruh akar, batang, dan daun pisang dipersiapkan untuk buahnya. Dalam konteks puncak penciptaan alam, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih. Dalam pengertian mengandung semua unsur yang ada dalam kosmos, mulai unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga unsur-unsur manusia itu sendiri yang merupakan daya-dayanya yang istimewa. Unsur-unsur manusia. Karena itulah manusia sering disebut juga sebagai mikrokosmos, dunia kecil, yang terkandung di dalam dirinya semua unsur yang ada dalam kosmos. Mengandung unsur mineral dimaksudkan bahwa manusia memiliki daya atomik. Mengandung unsur tumbuh-tumbuhan berarti bahwa manusia memiliki daya-daya nabati, yaitu makan, nutrition, al-ghaziyah, tumbuh, growth, al-munmiyah, dan berkembang biak, reproduction, al-muwalidah. Mengandung unsur-unsur hewan berarti bahwa manusia memiliki daya-daya hewani, yaitu pengendaraan, sense perception, al-mudrikah, dan gerak, locomotion, al-muharrikah. Adapun unsur khas manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain adalah akal. Dalam filsafat, terutama cabangnya, logika, manusia sering didefinisikan sebagai al-hayawan al-nakhid, hewan yang berbicara. Hewan sendiri secara bahasa berarti makhluk hidup, karena al-hayawan berasal dari kata al-hay yang artinya yang hidup. Hewan yang berbicara dimaknai sebagai makhluk hidup yang rasional. Secara fungsional, kemampuan akal manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan kognitif atau teoritis. Al-Quwai al-Alimah, yang dengannya manusia dapat mengetahui sesuatu, bahkan lebih jauh dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemampuan manajerial atau praktis. Al-Quwai al-Amilah, yang dengannya manusia mampu mengelola dan mengendalikan dorongan-dorongan jiwanya yang biasa disebut nafsu. Karena itu ada yang menyebutnya moral. Manusia sebagai puncak penciptaan. Manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam dengan daya-daya yang dimiliki disempurnakan Tuhan dengan dikaruniai sesuatu yang bersifat ruhani, yang menjadikan manusia bukan hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk spiritual. Itulah qalb, hati, intuisi. Seperti akal, hati intuisi juga berpotensi untuk menangkap objek-objek imaterial walau dengan cara yang berbeda. Di samping itu, hati intuisi berpotensi untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas ruhani, serta menerima ilham dan wahyu. Wahyu merupakan sabda atau firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia yang menjadi pilihannya,
yang telah mencapai tingkat kesempurnaan disebut Al-Insan Al-Kamil, yaitu nabi atau rasul, untuk terus disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pegangan dan panduan hidup menjadi khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 31. Tujuan penciptaan yang terakhir ini hanya didapatkan kepada manusia. Manusialah bukan makhluk lain yang diharapkan Tuhan untuk menjadi instrumen melaksanaan kehendak-hendaknya di bumi. Bentuk lebih konkret dari pelaksanaan kehendak Tuhan di bumi secara literal adalah memakmurkannya. Surat Hud ayat 61. Dan secara kontekstual adalah membangun kebudayaan peradaban. Manusia diberi anugerah oleh Tuhan dengan 2 buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, ilm, dan yang kedua kebebasan memilih, ikhtiar. Dan untuk menerima kedua hadiah itu, manusia telah dilengkapi di dalam dirinya sarana atau perinati, berupa akal dan fasilitas lain di luar dirinya, berupa wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaannya, Al-Insan Al-Kamil, yang dalam bentuk konkretnya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.